Ya, kembali kita jumpa di channel ini dan kali ini diskusi antara Yusuf PI dan juga seorang pendeta yang luar biasa. Yusuf PI mengatakan bahwa Yesus menyembah dewa matahari dan diskusi ini menjadi diskusi yang sangat-sangat luar biasa, tegang, tetapi ya kedua-duanya saling memberikan argumen-argumen yang bermanfaat. Nah, seperti apa diskusinya? Mari kita simak bersama sampai selesai. Ajaran di luar Israel yang benar gitu, selain ajaran dia. Oke, kita coba urut ini. Gimana sih? Ibu itu bukan orang Israel, dia orang apa? Dia itu orang Kanaan. Ada pengajaran di Kanaan gitu yang betul, yang diakui oleh Yesus gitu. Oke, jadi Anda punya maksud ketika Yesus mengatakan besar imanmu ibu, Anda maksudkan ibu ini memiliki iman yang lain. Iman yang lain. Karena dia tidak belajar dengan Yesus saat itu. Oke, kalau itu iman yang lain, itu iman yang benar atau tidak? Nah, Iman Yesus yang lain. memuji, hai ibu, besar imanmu. Dapat pujian kan kata Anda tadi dari Yesus. Berarti Yesus memuji pengajaran orang lain daripada pengajaran dia. Oke. Pengajaran apa yang dipuji oleh Yesus? Pengajaran apa yang dipuji oleh Yesus? Pengajaran apa? Lah, kita kan nggak tahu perempuan itu orang Kanaan. Ajaran dari Kanaan. Begini, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa ada ajaran lain, maka Pak Ustadz itu bertanggung jawab untuk memberikan bukti. Jangan Pak Ustadz mengangkat sebuah pernyataan ketika ditanya ajaran apa, Pak Ustadz bilang kita tidak tahu. Ya, Ya kalau kan apa yang memang- bentar. dipelajari ibu guru. Lanjut dulu. Maksudnya begini, Pak Ustadz ya. Kenapa? Lanjut dulu. Ya, maksud saya begini, supaya debat kita ini enak, artinya debat kita ini kan harus ada tanggung jawabnya. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa Yesus ini memuji iman Iya kan yang lain Anda kan dari mempertanyakan, wanita saya ini. paham. Nggak perlu mundur lagi. Bentar dulu. Saya itu paham yang Anda pertanyakan tuh. Bentar dulu, Pak Ustadz ya. Jadi artinya kalau ada iman lain yang dipuji oleh Yesus dari wanita ini, maka yang jadi pertanyaan iman apa? Iman macam apa? Dan ini harus dipertanggungjawabkan supaya diskusi kita ini tidak mengambang sama seperti hantu yang mengambang. Oke, Oke, baik. silakan Pak Ustadz, silakan. Baik. Silakan. Berarti ya Anda harus mempertanggungjawabkan dong ajaran dari Kanaan itu. Kan gitu ya. Ajaran apa Ya, dari Kanaan? Ustaz. Nih ada nih kalau kita buka sejarah agama Kanaan. Berarti di sini kepercayaan yang dianut oleh Kanaan oleh ibu itu adalah sejumlah dewa dan dewi. Ya, dipuja oleh para penganut agama Kanaan. Berarti Yesus memuji ajaran menyembah dewa. Kayak gitu aja Pak Pendeta. Kalau kamu mau datanya kan kayak gitu. Saya udah bilang, kita nggak tahu ibu itu belajar dia menyembah dewa atau apa, karena dia dari Kanaan. Sedangkan yang terkenal dari Kanaan itu pengajarannya penyembah dewa. Masa Yesus ya harus memuji ajaran penyembah dewa? Gimana sih? Hai, kata Yesus, hai ibu, besar imanmu. Oh, besar sekali bu, bagus. Artinya dengan kata lain apa? Yesus berkata dengan jempolnya, bagus bu, kamu menyembah dewa. Besar imanmu gitu. Itu. Oke. Jadi Yesus memuji wanita ini menyembah dewa. Lah, iya, karena dia bukan dari orang Israel, belum juga berguru dengan Yesus. Gimana sih Pak Pendeta? Begini. Emangnya perempuan yang kita bahas tadi itu orang Israel? Kagak, dia orang Kanaan. Oke, jadi menurut Pak Ustadz PI bahwa Yesus ini memuji wanita ini yang
menyembah patung, menyembah dewa. Menyembah dewa. Iya. Iya. Oke, kalau begitu berikan saya ayat eksplisitnya, Pak. Ayat di mana wanita ini Apanya? menyembah patung begitu. Ayat eksplisitnya Hmm. mana? Mana ayat eksplisitnya? Bahwa wanita ini menyembah patung, kan tidak ada ayat mengatakan Pak Pendeta. bahwa wanita ini ya kenapa? Iya. Tadi kan saya udah bilang, apa yang dipelajari oleh wanita tersebut kan kita tidak ada tertulisnya. Tapi kalau kita lihat dari Kanaan, agama Kanaan yang dianut oleh orang Kanaan, saat Yesus itu diutus penyembah para dewa. Kalau kamu mau mencari tertulisnya, Yesus pun kagak tahu. Kau belajar apa? Kan kayak gitu. Apakah kau belajar di sana menyembah patung atau tiang listrik? Gak tahu. Tapi kenapa tiba-tiba Yesus itu memuji? Apakah dia memuji penyembahan terhadap para dewa? Ini kalau misalkan Ustaz ngomong lagi nih bahwa Yesus tidak tahu apa yang disembah wanita ini, masuk akal enggak kalau Yesus tidak tahu apa yang disembah oleh wanita ini kemudian Yesus memuji iman daripada wanita ini? Ini Pak Ustadz punya logika ini gimana ini Pak? Ya wajar ya. Wajar Yesus tidak tahu ya pengajaran dari wanita tersebut ya. Karena Yesus tidak memuji? menganutnya. Lalu kenapa Yesus itu memuji? Ya, Kenapa? kata Anda tadi masalah memuji ya seperti yang memuji di sini tetap memaksakan apa? Bahwa yang diajarkan itu adalah ajaran dari Yesus, kata Anda kan gitu. Ini kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak tahu kan apa yang disembah oleh wanita ini. Kemudian Yesus memuji apa nggak tahu. yang disembah oleh wanita ini. Kalau Begini, Ustadz begini. Kalaunya Yesus tahu, ya kalau Yesus tahu pasti marah. Ini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin memuji seseorang, ya, Pak Ustadz katakan, wah kamu hebat. Yang saya tanya Pak Ustadz, dia hebat karena apa Pak Ustadz? Pak Ustadz bilang, saya tidak tahu. Nggak mungkin juga dia mau tahu. Jadi Pak Ustadz Nggak tidak mungkin akan juga dia mau tahu. tahu. Pak Ustadz Nggak tidak akan mau tahu. Jadi kalau Pak Ustadz memuji orang lain, apa yang Pak Ustadz puji? Ya, siapa yang saya puji? Ya jelas, artinya keteguhan hati dia, orangnya yang dipuji. Iya. Hai ibu, ya kamu ajaran apapun ya, kamu ajaran apapun ya besar imanmu ibu, kan kayak gitu. Tapi setelah kita cek, ternyata ibu itu penyembah dewa. Nggak tahu Yesus dia penyembah dewa itu. Ustadz, begini. Aneh juga Pak Pendeta nih. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin memuji orang, berarti Pak Ustadz tahu apa yang Pak Ustadz mau pujikan. Pak Ustadz tadi sudah ngomong keceplosan. Pak Ustadz bilang apa? Oh saya memuji dia karena keteguhan hatinya. Lah itu mantap. Ya iya. Artinya Keteguhan hati dia. Apa yang dia ajarkan kan di situ, Ya, yang dia pelajari dari diri dia itu. Saya paham. Udah. Jadi Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ingin memuji seseorang, artinya Pak Ustadz tahu apa yang dipujikan, Pak. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus tidak tahu dengan iman daripada wanita ini. Jadi yang dipuji Yesus itu apa? Kalau kita harus memuji seseorang, kita tahu dong bahwa yang dipuji itu apa. Nah, Pak Ustadz tadi kan ngomong tentang wanita ini. Sudah dibilang. Udah dibilang ya, yang dipuji Yesus itu karena keteguhannya mengikuti Yesus. Kan kayak gitu. Udah saya bilang dari tadi. Lalu apa tadi? Tadi Pak Ustadz tidak bilang begitu loh. Itu karena keteguhannya udah dibilang di awal tadi juga. Gimana sih? Maka dia memaksa sampai Yesus itu dia ikuti terus. Yesus berkata, ya, hai ibu besar imanmu. Ternyata kalau kita cek agama wanita Kanaan ini adalah penyembah dewa. Yesus memuji keteguhan dia mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Sekarang itu yang dia puji. Jawaban yang bukan ganti jawaban, memang kayak gitu jawaban saya dari tadi. Tidak, tadi Pak Ustadz bilang dia punya menyembah dewa tadi, semua orang dengar kok Pak Ustadz. Iya. Enggak. Iya. Ini kalau kita catat nih. Kalau kita catat dari Wikipedia, catatan dari Wikipedia ya, agama
dari kepercayaan Kanaan penyembah dewa. Kenapa? Oke, kalau begitu kita urut lagi ya. Jadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus memuji keteguhan iman wanita ini. Keteguhan Jadi wanita iman itu, iya, dari tadi. Jadi iman wanita Bukan itu imannya, teguh bukan imannya yang dipujinya, keteguhan dia mengikuti Yesus, memaksa Yesus. Nah, makanya kau salah paham di situ. Jadi Tetap aja dia ngotot gitu, yang dipuji Yesus itu ngototnya dari wanita itu, Oke. bukan ajarannya. Oke. Hmm. Jadi yang dipuji wanita ini dewa atau Yesus? Yesus itu memuji wanita itu karena ngototnya, paham nggak? Ya, dia teguh kan, teguh iman kan wanita ini kan, dia ngotot teguh iman. Oh, Pak Ustadz. Ya, Ya, artinya kalau dia teguh imannya kepada siapa nih? Kepada Yesus atau kepada dewa nih? bukan kepada Yesus. Makanya Yesus saya bilang di situ nggak tahu. Ternyata ibu itu penyembah dewa. Jadi jadi penyembah dewa lagi nih. Gimana sih? Aduh, Oke, bingung rupanya. Ustadz. Kayak gini, kayak gini aja ya. Oke, Mungkin oke. kamu kagak Oke. paham, susah nangkap gitu. Kayak gini ya. Ada seorang datang ya dari depan gang saya nih ya, kan kayak gitu. Dia ngikutin saya sampai depan rumah kayak gitu. Lalu saya Oke. puji keteguhan kamu. Waduh, kamu tuh memang mantap gitu ngikutin saya. Nah, habis itu kalau masalah iman beda lagi berbicaranya. Besar imanmu, kataku. Bukan berarti aku memuji dia ngikutin saya ke depan rumah. Tapi iman itu masalah pengajaran. Di sini yang dipuji Yesus masalah keteguhan hatinya mengikuti Yesus untuk meminta anaknya disembuhkan, kan kayak gitu. Oke, jadi yang Yesus puji ini adalah keteguhan iman. Keteguhannya. Karena mengikuti Yesus. Mm-mm. Makanya kalau Anda sebut Yesus itu memuji ke perempuan Kanaan itu, berarti dia telah memuji sesembahannya terhadap para dewa, bukan memuji karena ikut keteguhannya, bukan. Karena di situ Jadi yang wanita mana, itu Ustaz? Coba bukanlah tolong, pengikut Ustaz. Yesus. Minta tolong kasih satu jawaban, jangan mengambang dua begini. Jadi wanita ini teguh ikut Yesus kemudian dipuji Yesus, atau dia teguh ikut dewa kemudian dipuji Yesus? Ini Mana di antara dua ini mana? saya jawab secara ringkas ya. Jadi wanita ini dipuji Yesus karena ngototnya. Paham? Ngototnya apa? Ngototnya apa? Semua orang bisa ngotot, tapi ngototnya Karena dia apa? memaksa Yesus. Coba kamu baca ngototnya dia sampai menyembah Yesus, sampai menyebut Yesus itu Berarti- Tuhan. Oh, berarti dia ngotot percaya Yesus Tuhan. Dia meminta tolong sama Yesus, bukan mengotot percaya Yesus Tuhan. Gimana sih? Kamu baca Jadi dulu. gimana nih? Oke, jadi gimana nih? Sakit kepala saya. Masa kayak gini aja kagak paham? Ya. Nih ini kan tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah ya segera seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Kan kayak gitu, dia mau minta tolong sama Yesus sambil ngotot sampai disebut Yesus anjing gitu. Jadi dipuji Yesus, hai ibu, besar imanmu. Yesus ini memuji kengototan dia. Dia Paham? ngotot apa? Maksud saya dia ngotot apa? Ngotot. Pak Ustadz. Ngotot. Perempuan ini minta tolong Ngotot sama apa? Yesus agar dia Yesus ini menyembuhkan anaknya. Oh, berarti Yesus memuji ketika wanita ini ngotot beriman kepada Yesus. Itu kan maksudnya kan? Jadi kalau Anda mengatakan iman hai ibu, besar imanmu, ini iman ibu ini bukanlah dari ajaran Yesus, bukan. Oke, berarti Yang dipuji Yesus itu keteguhannya. Terus kalau yang bicara masalah iman ini, Yesus ini berbicara tentang masalah akidah perempuan itu. Beda. akidahnya apa? Akidahnya apa, Pak Ustadz? Maksudnya akidah itu kepercayaan dari perempuan itu. Kepercayaannya apa, Pak Ustadz? Nah, tadi kepercayaannya merujuk kepada penyembah dewa. Oke, sekarang Pak Ustadz, saya tengok wajah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, jadi
Yesus memuji iman wanita ini. Muter-muter, Pak. pada Muter-muter dari tadi. Bapak yang muter-muter, saya berusaha ingin menangkap apa yang Bapak punya maksud nih Pak Ustadz. Jadi saya ingin tahu Susah berarti aja, kamu muter. Rupanya dijelaskan dari tadi. Ustadz, Nggak ngerti-ngerti juga dia. Ustadz, kasih saya satu aja Nah, antara dua ini. Jadi dia memuji iman wanita ini kepada Gini udah saya Yesus, jawab. Yesus atau memuji iman keteguhannya. Memuji keteguhannya mengikuti Yesus untuk apa? Untuk menyembuhkan anaknya. Yesus memuji ngototnya. Ya, Kan berarti kayak gitu. Dia memuji imannya kepada Yesus dong, iya kan? Atau Perempuan Kanaan itu tidak ada belajar dengan Yesus. Makanya Jadi kalau apa yang Anda dipuji katakannya, Yesus? jadi kalau Anda katakan kalau perempuan Kanaan itu tidak belajar dengan Yesus, dia agamanya adalah agama Kanaan, berarti di situ Pak Pendeta Yesus memuji apa? Memuji perempuan itu, hai ibu besar imanmu, memuji penyembah dewa gitu Yesusnya. oh jadi Yesus memuji wanita ini menyembah dewa, begitu? Lah. Boleh tidak? Saya kunci jawabannya, boleh tidak? Iya. Karena apa? Di situ Yesus tidak pernah mengajari wanita itu sebelumnya. Oke, jadi yang dibawa dengar ya, ini Pak Ustadz PI ngomong bahwa Yesus memuji wanita itu karena menyembah dewa. Saya kunci jawabannya Pak Ustadz, boleh? Iya. Oke ya. Oke. Kalau misalkan Yesus memuji wanita ini yang menyembah dewa, itu berarti menyembah dewa itu adalah hal yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Yesus memuji wanita ini menyembah dewa, lalu kenapa wanita ini tidak meminta dewa menyembuhkan anaknya, tapi justru meminta Yesus menyembuhkan anaknya? Nah, itu dua saja. Sebenarnya ada banyak, tapi cukup dua. Berarti apakah iman kepada dewa itu hal yang benar sehingga perlu dipuji? Dan yang kedua, ya kenapa wanita itu tidak datang kepada dewa untuk menyembuhkan anaknya, malah datang kepada Yesus? Karena kalau yang dipuji adalah dewa, lalu kenapa dia minta kepada Yesus? Silakan Pak Ustadz, silakan Pak. Silakan. Oke. Ya, kenapa dia tidak meminta kepada dewa tetapi kepada Yesus? Kan Yesus saat itu dikenal orang udah banyak, bisa menyembuhkan orang sakit. Ya dewa Gimana tidak sih? bisa. Dewa tidak bisa. Terus kalaunya disuruh menyembah dewa, kan Yesus udah tahu sembahannya apa. Kan gitu. Makanya nggak bisa sembarangan gitu. Saya tanya. Yesus udah tahu dia itu penyembah dewa Saya atau tanya, tidak dewa, gitu. Maksudnya dewa tidak bisa menyembuhkan. Kalaunya kita gini ya, kalaunya kita katakan bahwa penyembah dewa itu apakah benar? Jawabannya tidak. Kan gitu. Oh, kalau itu tidak benar, lalu kenapa Yesus memuji? Ya makanya Yesus nggak tahu. Dia memuji padahal dia penyembah dewa gitu. Makanya saya bilang tadi kalau Yesus nggak tahu, kalau Yesus tahu, nggak bakal Yesus tuh memuji perempuan itu. Hai ibu besar imanmu. Nggak mungkin. Begini Pak Ustadz. Nggak mungkin dia. Pak Ustadz PI ini. Kita itu memuji apa yang kita tahu. Tidak mungkin Pak Ustadz memuji anaknya Pak Ustadz. Anakku, kamu mantap. Ditanya Pak Ustadz, mantapnya apa? Tidak Iya kan tahu tadi saya. ya tadi Anda masalahnya maunya Bentar dulu, mengarahkan bentar. Anda mau mengarahkan saya tadi bahwa Yesus berkata, "Hai ibu besar imanmu." Artinya apa? Beriman kepada Yesus maksud Anda? Ya kagak lah. Iya. Itu perempuan Kanaan. Kan gitu. Saya Yesus nggak ada mengajarkan menyembah dewa di Kanaan, nggak ada. Saya itu mengikuti alur dari Pak Ustadz supaya kita mendapatkan konklusi yang baik. Pak Ustadz begini Pak, kita tidak bisa memuji sesuatu yang kita tidak tahu Pak. Iya kan? Bapak tidak mungkin bilang sama anak Bapak, anakku kamu hebat. Ditanyalah kita nih Pak Ustadz, hebatnya apa ya?
Ustadz bilang saya tidak tahu. Pokoknya ya hebat Iya. saja. Pak Ustadz kalau begini kan jatuhnya agak lain ini Pak Ustadz ya. Agak Lain memang. Kalau kita Agak lain memang. ya oke lah. Kalau Agak begitu lain. tidak apa-apa ya. Kalau begitu Pak Ustadz saya turun dulu ya. Pak Ustadz ya. Iya. Nanti kita Pak Pendeta. Pak Pendeta, satu saya tanya nih, bisa dijawab ringkas gak? Saya bingung satu hal ini. Perjanjian ini saya menanyakan sudah sering masalahnya. Saya mau tahu jawaban Anda. Kebetulan ketemu. Nih, saya mau tahu jawaban Anda. Di perjanjian lama semuanya itu telah digenapi, betul? di dalam perjanjian lama semua telah digenapi. Bagaimana Apapun Anda bisa yang mengatakan demikian? diturunkan di perjanjian lama, gitu. Seperti sunat atau hukum-hukum Taurat atau segala aturan. Nah, itu digenapi sudah. Ya memang ada nubuatan yang telah digenapi dan ada nubuatan yang belum digenapi. Jadi yang sudah digenapi ini undang-undangnya tetap ada tapi tidak terpakai. Apakah kayak gitu? Ya kenapa Anda lari ke undang-undang? Maksud Anda apa nih? Undang-undang negara Maksudnya Republik Indonesia. aturan dari perjanjian lama itu kan banyak aturan-aturan tuh, aturan-aturan dari Yahudi. Yang saya maksud undang-undang di situ. Aturan-aturan dari perjanjian lama itu kan dia tetap ada kayak gitu aturannya. Tapi apakah dia tidak terpakai lagi setelah ada perjanjian baru gitu? Oke, langsung saja ke maksud Anda apa? Langsung saja. Supaya saya langsung tanggapi. Langsung saja. Jadi apa yang dilakukan di perjanjian lama itu tidak perlu dilakukan lagi gitu, meskipun tertulis. Ya, langsung saja. Maksud Anda apa? Ke perjanjian baru apa? Ya ini pertanyaannya apa yang ada di aturan perjanjian lama, apakah tidak berlaku lagi setelah perjanjian baru itu turun? Ya, saya katakan langsung saja karena pertanyaan Anda itu menggantung. Maka saya bisa memberikan jawaban tergantung. Maka kalau Anda bertanya Pak Ustadz, langsung saja. Maksudnya apa? Supaya saya langsung memberikan Contoh komentar saya. contoh kayak gini. Di perjanjian lama ada tertulis perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan, kan kayak gitu. Di perjanjian lama nih. Di perjanjian barunya katanya boleh sunat, boleh tidak. Oke? Padahal itu perjanjian kekal. Nah, bisa nggak dipakai lagi perjanjian kekal gitu. Terus nih, contoh aturan di perjanjian lama. Di Imamat 11 nomor 7 babi itu haram. Lalu di perjanjian baru, apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Apakah aturan-aturan yang di perjanjian lama ini ya itu sudah tidak berlaku lagi setelah perjanjian baru itu ada gitu? Maksud saya kayak gitu. Ya, itu dia saya katakan tadi ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang namanya hukum Taurat seremoni, ada hukum Taurat sipil, dan ada hukum Taurat moral. Ya, kalau hukum Taurat moral itu sifatnya berlangsung untuk selamanya. Kalau hukum Taurat sipil itu hanya berlaku bagi Contoh orang moral itu. tuh kayak gimana? Ya, contoh tuh moral itu kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, itu moral. Dan ini hukum yang berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi nggak dipakai lagi yang kayak sunat tadi. Kalau moral itu berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau hukum Taurat sipil itu adalah hukum Taurat yang khusus itu seperti undang-undang untuk bangsa Israel. Contohnya ketika orang kedapatan ya berzina itu harus dirajam dengan batu. Itu contoh. Oh, kayak gitu. Nah, iya. Jadi kalau hukum itu kan tidak akan berlaku di Indonesia kan. Walaupun kita punya Alkitab yang mengatakan bahwa yang zina itu dirajam batu. Walaupun saya tahu juga banyak juga orang Israel yang sudah tidak melakukan perintah tersebut. Ya bayangkanlah kalau kamu di Indonesia kamu lihat orang berzina kamu rajam dengan batu. Maka yang terjadi kemudian kamu yang akan dimasukkan ke dalam penjara kan. Jadi itu hukum sipil. Nah, hukum seremoni itulah yang dibicarakan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus dia membatalkan hukum tersebut. Kenapa? Karena waktu Yesus mati, Yesus menggenapi seluruh hukum seremoni. Cukup sampai di situ penjelasannya. Saya udah nangkap. Nah, jadi kalaunya yang seperti itu, saya mau bertanya lagi nih, pertanyaan lanjutannya.
kenapa perpuluhan masih dipakai gitu. Sedangkan perpuluhan itu berasal dari perjanjian lama. Kalau masalah sunat Ya, karena- sakit boleh kagak sunat. Kalau masalah makan daging babi enak. Pak Ustadz, Ya, Pak Ustadz, bentar, terus saya di ke kamar perjanjian- mandi dulu ya. Pak Ustadz, Nggak bentar, tahan saya lagi ke ya kamar mandi rupanya dulu. ya, kagak. Udah ya, udah Nanti ya. saya- Nantilah kita sambung lagi dah kalau kayak Saya gitu dah. Saya cuma ke kamar mandi. Bentar ke kamar mandi, saya balik lagi. Bentar. Boleh? Ya udah. Ah. Oke, makasih. Susah kali dia nangkapnya rupanya ya. Atau mungkin tadi kayak gimana? Saya menjelaskannya juga bikin pusing dia sih. Aduh. Mau ngelak kemana itulah teman-teman ya. Kalau ya ajaran ditutupi, kalau ajaran bohong ditutupi dengan kebohongan yang lainnya gitu, maka akan ada terus perdebatannya. Coba kalau dia jujur dari awal. Langsung sekakmat aja. Ya ini masalah perpuluhan. Saya mau nanya jawaban dia kayak gimana teman-teman. Masalah perpuluhan. Perpuluhan ini kan dari perjanjian lama ya, yang setahu saya. Katanya perjanjian lama udah digenapi. Semuanya kan kayak gitu. Nah, kalau udah digenapi perjanjian lama ini, kenapa sekarang di gereja-gereja masih pakai perpuluhan? Kan gitu. Padahal udah digenapi. Kenapa masih aja tarik perpuluhan? Nah, itu yang kita akan bakal tanya sama dia. Kamu. Dia menolak fakta, Ustaz. Nah, makanya itu yang mau saya diskusikan sama dia. Setengah 12 malam kah udah? Mohon maaf ya. Setengah 12 malam kah udah? Makanya kalau di sini sudah. Pak Ustadz tinggal di mana? Di daerah mana? Kalimantan Selatan. Baru nyadar saya lihat ini. Lihat jam di HP. Oh, berarti sama dengan di Sulawesi Utara ya. Kami juga sudah setengah 12. Sama. Sudah menurun. Oke, ya jadi perpuluhan itu termasuk hukum moral. Jadi hukum moral itu berlangsung untuk selama-lamanya. Itu jawaban saya. Hukum moral berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau masalah korban bakaran, Ya, korban bakaran itu hukum seremoni. seremoni. Terus hukum yang berlaku di perjanjian lama itu selain perpuluhan apa? Ya, hukum tadi kan ada 3 hukum. Saya sampaikan ada hukum seremoni. Iya, maksudnya poinnya selain perjanjian lama yang masih dipakai Selain di perjanjian lama, yang hukum moral di perjanjian lama selain Ya. perpuluhan apa gitu? Ya, hukum moral seperti yang saya katakan tadi, ada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian berbicara tentang mengasihi sesama. Hal-hal yang Oh, bukan. seperti Yang saya tanya tuh di perjanjian lamanya Pak Pendeta. ya, iya kan perjanjian lama kan ada hukum itu, kasihlah sesamamu kan. Gini aja biar Anda paham ya. Yang saya maksud, nanti miss lagi gitu. Di perjanjian lama itu banyak ya hukum-hukum. Kata Anda hukum moral itu salah satunya adalah perpuluhan. Nah, hukum moral ini apalagi selain perpuluhan di perjanjian lama itu? Ya, hukum moral seperti salah satu diantaranya dalam 10 hukum ya. Saya buka saja ya. Bentar ya. Seram kali. Masalah duit berlaku aja sampai selama-lamanya. Ada 10 hukum yang berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Itu hukum moral. Jangan membuat dan menyembah berhala. Itu hukum moral. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum moral. Nah, Terus, hukum berlaku moral sampai itu sekarang? Ya, berlaku sampai sekarang. Terus Jadi lanjut. hukum moral itu, ya, jadi hukum moral itu punya satu cirinya adalah di dalam segala keadaan maka hukum itu
harus dilakukan. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, maka hukum itu harus dilakukan. Itu ciri khas daripada hukum moral. Seperti itu. Hukum moral. Padahal di 10 hukum Taurat itu nggak ada perpuluhan. Kenapa ikut juga? Memang di dalam 10 hukum Taurat itu tidak ada Perpuluhan nggak ada kan? perpuluhan di dalam, tidak. Tapi kan hukum itu kan ada dalam kitab Perjanjian Lama seperti yang Anda katakan tadi. Iya. Itu dalam Perjanjian Lama. Bukan dari 10 poin itu. Kenapa cuma ini loh yang saya bingung itu, kenapa cuma perpuluhan yang nyangkut, yang lain tidak gitu. Ada juga kan hukum-hukum yang di luar daripada 10 hukum Taurat yang merupakan hukum moral juga kan. Saya katakan tadi bahwa hukum Contohnya moral yaitu itu memiliki sifat. apalagi gitu. Ya, Selain 10 poin tuh, 10 poin tuh apalagi hukum moral? ya, saya katakan tadi bahwa hukum moral itu punya ciri-ciri, dan ciri yang paling utama itu adalah hukum moral itu harus dilakukan dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan susah. Itulah sebabnya Ya itu. keluar masuk ke dalam hukum moral. Saya udah jelas nanya Anda tadi dari tadi. Ya, kata Anda 10 hukum, tinggalkan baik sudah. Selain perpuluhan di luar 10 hukum tadi, apalagi gitu? Itu yang saya tanyakan. Iya. Dikatakan, oke lah, saya tambahkan saja ya. Larangan menipu, larangan berdusta, ya. Larangan berlaku tidak adil, ya. Perintah untuk mengasihi orang asing. Dan masih banyak lagi lah kalau ditemukan dalam Alkitab. Nanti ya bisa dibaca sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi itu hukum-hukumnya. Seperti itu Pak Ustaz. Iya, kalau dari 612 mespot itu ikut semua nggak? Tergantung. Kalau misalkan ada di antaranya yang termasuk moral, ya moral. Kalau tidak termasuk moral, ya bahkan mungkin seremoni. Kalau tidak termasuk seremoni, ya mungkin disiplin. Tinggal hukum apa yang Anda sebutkan saja. Berarti masalah perpuluhan itu apakah masuk ke seremoni atau moral? Saya sudah katakan tadi Pak Ustadz, itu masuk di moral. Kenapa tanya lagi seremoni Pak? Masuk di moral, iya. Kok bisa ya? Kalau masalah duit masuk ke hukum moral? Bukan karena masalah duit ya, tapi karena memang itu perintah yang harus dilakukan bahkan dalam keadaan sulit. Nah, saya mengatakan demikian karena itu tertulis di dalam Alkitab. Ya, bangsa Israel bahkan mengalami sebuah kesulitan. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, tapi mereka tetap melakukan yang namanya perintah tersebut. Itu berarti sesuai dengan ciri-ciri hukum moral yang saya sampaikan, ya perpuluhan itu masuk ke dalam ya hukum moral. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, udah baru ngerti saya. Oke. Terima kasih Bu Ustadz. Ya kapan lagi kita Sama-sama, diskusi, makasih Bu ya. Ustadz? Nanti boleh diskusi lagi. Oke. Thank you ya. Besok boleh besok. Ya, nanti boleh. Banyak masih yang besok harus kalau kita besok bahas siang, gitu. ya? Siang saya Oke, boleh. kurang bisa Ya, Pak gimana? Pendeta. Nanti kalau bisa malam-malam gitu. Oke lah. Bagaimana cara kita turun ini ya? Kita tidak tahu cara. Saya aja yang keluar, oke? Thank you ya. Oke. Kalau urusan duit nyangkut teman-teman rupanya. Ya. Lucu aja sih ya. Makanya saya menanyakan dari seluruh hukum moral itu apa aja gitu. Padahal kan perpuluhan itu masih diperdebatkan. Ada yang bilang ya hukum seremoni, ada yang bilang hukum moral. Kan kayak gitu. Ternyata pendeta Dede tadi dia memasukkan ke hukum moral. Ya, kalau duit urusannya nyangkut juga rupanya. Makanya teman-teman ya, kalaunya sunat batal. Habis itu kalaunya makan babi enak ya haram. Boleh gitu dimakan di perjanjian baru. Ya. Jadi sunat dihindari karena sakit dikerat kulit khatannya, diganti sunat hati. Terus makan babi nggak boleh di perjanjian lama, perjanjian baru apa yang masuk boleh. Jadinya kayak gitu. Nah ini sama nih juga, ya hukum yang lain tidak berjalan, tetapi perpuluhan yang masuk gitu yang lolos.
Yang enak-enak diambil, yang enak-enak diambil, kalau yang sakit-sakit dibuang gitu loh. Aduh, aduh. Memangnya kalian ini ya akal-akalan aja pakai kitab Yahudi itu. Astagfirullahaladzim, ada aja. Teman-teman, gimana? Lanjut? Nggak terasa teman-teman, setengah 12 malam udah di tempat saya ya. Masya Allah. Anjay, lanjut. Ada. Lanjut kah? Bang Juma kenapa ya malam ini beliau nggak live? Padahal saya ada mau yang ditanyain sama dia nanti. Lanjut Tat. Baik teman-teman semuanya, ya sebelum lanjut saya mau umumkan dulu seperti biasanya. Mumpung jamnya belum habis nih teman-teman. Biasanya jam 12 malam ya. Jam 12 malam udah ini apa? Udah diganti gitu datanya. Sebentar. Teman-teman semuanya ya, sedikit iklan. Santai dulu, ambil kopi dulu sebelum naikkan teman-teman yang di bawah antri. Teman-teman jika ada niat umroh ya nanti di bulan November yang ingin satu rombongan dengan saya ya kawan-kawan, mari kita umroh bersama. Startnya dari Jakarta ya, hubungi saya gitu ya, hubungi saya. Nanti insya Allah satu rombongan dengan saya di bulan November. Rencana kan kemarin kami September, tapi saya undur jadi November gitu. Jika teman-teman atau Bapak Ibu ingin umroh satu rombongan dengan saya, silakan mendaftar gitu ya. Hubungi aja saya. Bentar. Bentar ya. Nah, jadi kalau ada niat umroh gitu. Kalau ada niat umroh. Kalau Ustadz Wafi di bulan 10 katanya ya. Di bulan 10. Nanti saya tanya lagi deh. Oh, Bang Juma lagi live. Kebetulan nih. Bisa di ini nggak beliau? Kayaknya pakai pembatasan deh. Pembatasan kayaknya. Baru aja live. Berapa dana umroh? Berapa dana umrohnya Pak Ustadz? Kemarin kita September itu 9 hari 32 gitu ya, 32,9. Sekarang udah naik aftur apalagi di bulan September agak mahal sedikit gitu, sekitar 37-an nanti itu. Mana yang lebih tua umurnya, Bang Juma atau Ustadz Yusuf? Oh ya jelas lah Bang Juma, jauh sama beliau. Itu kayak kakak saya paling tua, Bang Juma itu umurnya. Halo, selamat malam. Sabar. Orang biasa sapa dong Ustaz. Ya iya. Mana belum naik kah? Nah. Nggak ada juga. Nah. Punah kah? Kalian ini punah kah sudah? Nah. Udah hilang juga. Ini rupanya masih ada. Aduh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang? Alhamdulillah. Senang dinaikin ke sini. Salam kenal aja Pak Ustadz Yusuf. Salam kenal ya. Baik. Oke.
Syukran Begitu saja sih, jazakallah ya. nyapa aja. Baik. Oke, Baik, siap. baik. Udah berteman kita ya? Terima Oke, kasih Ustaz. ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman ya, 37 juta tuh 12 hari. 12 hari 37 juta 12 hari tuh. Jadi startnya Jakarta, kita turunnya dari Madinah dulu gitu ya. Ada ya, barusan lab beliau tuh ya 3.200 sudah. Makanya kok nggak ada lab hari ini, ternyata baru lab. Yang bening tak bonus. Kalian ini mencelakakan saya maunya pasti. Habis di tempat saya teman-teman. Habis di tempat saya Kristennya. Ya. Yudas digantung. Bentar ya. Aneh ada minta yang minta. Udah. Gak terasa di tempat saya sudah setengah 12. Padahal saya nggak ini loh. Nggak ngantuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinaikin juga. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Gimana? Ada sih Ustaz. Oh, yaudah. Kalau gitu kita cari yang Kristen dulu ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semuanya, nanti saya mau ini ya. Saya mau tulis. Sudah saya tulis untuk yang biasanya saya berdiskusi dengan kawan Kristen sesuai pengalaman yang selama hampir 10 tahun ini yang sering mereka pertanyakan. Itu saya mau tulis dan saya kasih jawaban. Dijadikan ya mungkin dalam bentuk dijilid kayak nanti, atau dijadikan buku kayak. Kalau dijadikan buku harus apa ya? Harus ada ISBN kali gitu ya. Kalau dijadikan buku. Nah, kira-kira teman-teman semuanya ada yang mau nggak? Kalaunya itu saya jual lalu kita hibahkan untuk apa? Pembelian mushaf Al-Qur'an gitu. Nah kan biasanya kan kalian tuh ya lihat saya tiap hari kan live streaming waktu menghadapi Kristen. Pasti dipertanyakan Kristen apa? Contohnya ya, kenapa Islam menyembah batu? Itu kan jawaban dari saya sering pakai apa saya dalilnya. Terus ditulis di situ. Jadi menangkalnya kayak gimana? Jawabannya seperti apa? Terus mirroringnya membalikkan ke dia itu pakai ayat apa gitu. Nah, itu yang saya maksud. Itu makanya saya lagi tulis teman-teman. Ya, contoh ya nih. Kenapa Islam menyembah Ka'bah? Menyembah Ka'bah katanya. Ya kita jelaskan, kan sering jawaban saya ya, itu bukan menyembah. Tetapi itu menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Karena apa? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah apa? Ditulisin di situ. Kan Quran surah Al-Baqarah ayat 144 atau 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita jawab tok titik. Mari sekarang kita mirroring gitu. Mirroringnya dari penyembahan Ka'bah ini, mirroringnya ke Kristen apa? Atau ke Katolik apa? Kan gitu. Nah, apakah di Katolik kalian menyembah patung Bunda Maria? Kan kayak gitu. Apakah di Katolik atau di Protestan kalian menyembah tiang salibnya Yesus? Kan gitu.
ada mirroringnya juga sekalian. Makanya saya lagi tulis sambil santai sih teman-teman. Ya, sambil santai, lagi tulis saya. Kan biasanya kalau tenang gitu ya, otak tenang, udah. Nanti saya pikir saya jual, saya print aja gitu. Dibagikan sama teman-teman. Ya itu argumentasi saya ketika saya menjawab dari kawan-kawan kita yang Kristen, jawabannya kayak gimana. Terus ya ini adalah apa ya, kalau bisa saya bilang tuh ya nantilah saya jelaskan di buku aja dah ya. Makanya kayak gitu, sebagai apa, pelajaran bagus tuh Ustadz, biar yang awam tahu. Ya kan kadang-kadang kan apologet itu kan dia berbeda-beda gitu jawabannya ya, berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih rinci, ya merincikannya, ada juga yang tidak, kan kayak gitu. Contoh ketika Kristen datang, di mana Allah itu, ibaratnya bertanya kayak gitu, kan dia sering menanyakan kayak gitu. Kita jelaskan dulu pakai dalil. Nanti kita mirror gitu. Mirror itu kita balikin. Halo, selamat malam. Haleluya, haleluya. Kenapa? Kenapa Farel? Kenapa? Kamu naik halu gitu ya? Kalau kamu lagi halu, jangan naik ya. Halu lu ya, halu lu ya. Kata dia kan gitu, halu lu ya. Rupanya dia lagi halu rupanya. Aduh. Nah itu teman-teman. Halulutan. Iya, udah punah kayaknya. Dan tempat saya juga udah jam 12. Kayaknya saya nah contoh nih ya. Contoh lagi. Quran surah Maryam ayat 71. Kan biasa tuh saya jawabnya kayak gini kan gitu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Kan seperti itu. Apa jawaban saya gitu. Minornya nanti kemana dari ayat Bible-nya. Saya mau bikin buku kayak gitu. Hello, goedenacht. Halo. Open cam. Okay. Mana? Malam. Wah, di tempat kegelapan pula kau ini. Iya, silakan. Silakan. Kamu mau ngomong apa? Pertanyaannya apa? Nih pertanyaannya. Apa? Saya lagi Pembunuh Tuhan tuh masuk surga atau masuk neraka itu? Saya lagi tunggu mau nonton bola. Pembunuh apa? Pertanyaannya apa? Kau ngomong apa? Saya bilang pertanyaannya apa pertanyaan? Ini pembunuh Tuhan itu masuk surga atau masuk neraka? Saya tidak tahu karena saya belum meninggal. Aduh. Mau pembunuh mau Ngantuk apa, kamu tuh ya, ngantuk kali rupanya. Yang ditanya apa, jawabnya apa pula kamu tuh. Itu tentang apa? Maksudnya tentang apa? Makanya pahami. Tentang agama atau pertanyaannya, apa? Pertanyaannya tuh dipahami. Oke, jelaskan. Coba tuh kamu baca tuh pertanyaannya yang ada tuh. Pembunuh Tuhan. Pembunuh Tuhan surga neraka. Iya. Pembunuh Tuhan yang mana? Dia masuk surga atau masuk neraka? Pembunuh Tuhan yang mana? Pembunuh Tuhan yang mana saya tanya? Yesus. Oke. Kalau menurut saya dia tidak masuk neraka dan tidak masuk surga. Nah, lalu kemana dia? Gaib kali nih jawabannya. Tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Itu kan iya, kemana jawabannya? Dia ke purgatori. Hah? Purgatori. Di mana itu? Nah, Anda tidak tahu cari. Anda kan bilang Ustaz tuh. Cari. Lah,
Apa itu Kau kata? yang jelaskan ya, Arti dari ya purgatory. sejelas-jelasnya lah kau jelaskan. Kenapa sih? Sejelas-jelasnya yang kau jelaskan. Cari aja, cari di Google aja. Apain saya cari di Google? Kamu yang jelaskan, kamu yang ngomong. Ini konten tidak bermanfaat sekali konten ini. Konten suka menghina ini. Konten apaan ini? Mau dapat tuan lewat itu. Bullshit. Apanya? Kau ngomong apa? Ngomong apa kau? Saya kan sudah bilang, orang yang pembunuh Tuhan itu dia masuk purgatori. Lalu Anda bilang Anda tidak tahu. Makanya saya bilang cari aja. Aduh. Kau minum berapa botol sih habis tadi? Saya tidak minum ini. Ini saya lagi tunggu. Nanti jam 2 mau nonton bola. Itu yang bermanfaat. Ada pertanyaan lagi? Dah turun aja kamu, gak jelas. Iya. Yang ngomong apa gitu loh. Gak ngerti saya. Kenapa ini ya orang pada mabok kenapa teman-teman? Pada mabok kenapa? Habis minum solar. Stres, oh. Biar happy apa happy? Happy itu sakit kepala itu. Alkohol itu buat pembersih luka. Kau minum pula. Halo, selamat malam. Iya, Otan ikut-ikutan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Saya lagi nonton ini. Nonton apa? Nonton siaran ulang bola. Nggak jelas kan? Nggak jelas gitu. Nonton naik apa? Coba ya teman-teman yang Islam jangan kayak mereka nih ya. Nah, jangan sampai kita membuang kosakata hal yang sia-sia gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Iya. Kristen, Bang. Iya, Open cam dulu lah. nggak bisa nggak open cam. Wah, nggak bisa turunin moderator nanti. Udah coba undang dari situ. Nih. Apa, Iya. apa bahasan di sini? Bahasan di sini pembunuh Tuhan masuk surga atau neraka gitu. Kenapa ya kalian nih kelakuannya? Inilah kelakuan kalian kan gitu. Kenapa sih kalian tuh takut kamera membuka susah banget gitu? Kamu Pelanggaran dia teman-teman. Pelanggaran, nah kan pelanggaran kan kamu. Payah juga kau. Aduh. Matanya hilang, matanya hilang. Matanya hilang. Bang Paras, gak usah dinaikin. Gini, kawan-kawan semuanya, ya. Ini pasiennya kan udah ini juga, udah nggak ada juga, ya. Sebenarnya saya pengen op aja udah kayak gini, karena udah langka gitu, ya pasiennya. Nanti besok kita akan ketemu lagi. Saya besok mungkin insya Allah habis zuhur akan live streaming kembali, oke? Dan pada Isya besok, ya. Saya mau op dulu teman-teman, istirahat jam 12 malam udah nggak terasa saya ngomong sampai jam 12 malam.
perasaan kayak sebentar gitu. Ah, iya, perasaan kayak sebentar. Kawan-kawan semuanya, insya Allah ya, tadi ada kabar gembira. Ada beberapa bulan yang lalu saya ngomong sama Kristen yang dia nemuin saya di rumah makan. Dia mau mengucapkan syahadat. Insya Allah nanti saya mau datang gitu ketika pelafalan atau pengikraran dari dia, syahadatnya kita live-kan nanti gitu ya, insya Allah. Teman-teman semuanya, saya berterima kasih ya kepada para pemberi gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda. Dan teman-teman, pengumuman untuk pengumpulan donasi pembelian mushaf Al-Quran hari ini ada masuk sekitar 100.000 rupiah ya kawan-kawan. 100.000 rupiah ya, 1.000 rupiah. Nah teman-teman semuanya, ini ya semuanya ada. Kalau kemarin ya riwayat transaksinya nih nggak ada tuh, nol kemarin ya, dan ini nol lagi nih. No, tanggal berapa nih lagi? Tanggal 14. Nol juga. Tanggal 13. Nah, ada 1.150.000. Ya, teman-teman, jika Anda ingin berinfak gitu ya, ingin berinfak untuk beramal jariah, membelikan adik-adik kita Al-Quran di seluruh Indonesia gitu ya. Teman-teman bisa berinfak di Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara yang saya bina gitu ya. Dan kebetulan websitenya lagi error teman-teman, nanti lagi diperbaiki. Insya Allah kita perbaiki nanti gitu ya. Nah, jika Anda ya ingin ini bentar lelet kali ini, nah silakan di foto aja gitu QRIS-nya, silakan dipoto gitu. Segala pemasukan 100%-nya teman-teman akan kita salurkan kepada yang mustahak gitu ya. Jadi dari umat untuk kembali ke umat, yang di YouTube ataupun yang di Facebook juga berlaku gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau nomor rekeningnya di sini ada profilnya teman-teman. Kan ini badan resmi dari negara. Tuh, nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara dan nomor teleponnya bisa Anda screenshot aja. Buram bentar ya. Buram gak masih? Atau 733-920-7757. Untuk ada masuk 200.000 tuh. Syukran jazakumullah khair ya Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah ya kita akan bertemu kembali besok. Dan nomor konfirmasinya teman-teman ya, saya minta tolong nih. Biasanya kan teman-teman tuh berdonasi itu teman-teman lupa menulis nama orang tuanya beserta BIN gitu ya, beserta BIN-nya. Padahal ya saya memerlukan, kenapa saya minta di nomor konfirmasi itu menulis pakai kosakata BIN, karena itu kita mengadakan setiap bulan itu untuk para donatur doa bersama gitu loh teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, jadi seperti itu. Nah teman-teman semuanya silakan dicatat gitu ya. Syukran jazakumullah khair semuanya. Semoga Allah menjadikan catatan amal ini sebagai amal yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semuanya, ya memang ada benarnya juga sih teman-teman saya dulu menyarankan untuk memakai yayasan. Kenapa? Dia tidak sendiri memutuskan gitu kalau yayasan itu untuk pengeluarannya. Ada pertanggungjawabannya. Jadi saya bersama tim mengusahakan yang terbaik gitu ya. Oke kawan-kawan semuanya, mari kita berdoa bersama ya. Mari berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, diselamatkan dalam agama, dan juga ya kawan-kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam sakaratul maut dan juga memberikan rahmat dalam hidup kita serta keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga kita mempunyai keturunan yang bertakwa, dan juga semoga kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan semoga ya teman-teman, usia kita ditutup dengan Islam, ditutup dengan iman, dan ditutup dengan husnul khotimah. Maka dari itu teman-teman, saya akan pimpin doanya.
Ya, dan tolong teman-teman ketik amin saja. Mungkin Anda juga bisa mengucapkan sambil mengetik di mulut kan kayak gitu, amin amin amin. Ini karena doanya untuk Anda yang menonton dan juga bagi saya gitu. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah ya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana. Ya, mantap, luar biasa. Demikianlah yang dapat kami bagikan untuk Anda semuanya. Kiranya tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan mari kita dukung kedua belah pihak ini sehingga saling memberikan yang terbaik untuk menambah pengetahuan, baik untuk umat Islam tetapi juga untuk umat Kristen, supaya semakin belajar lebih baik ya. Dan harapan kita adalah melalui diskusi ini tidak menimbulkan perpecahan atau dari salah satu menjadi korban seperti yang dialami oleh umat Kristen lainnya, tetapi betul-betul menambah pengetahuan yang baru sehingga kita tetap saling toleransi satu dengan yang lainnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.